Cirebon merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki berbagai bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Keraton Kacirbonan. Keraton Kacirbonan merupakan salah satu keraton dari 3 keraton yang berada di kota Cirebon. Letaknya berada di Jalan Pulasaren, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan. Keraton Kacirbonan dibangun oleh anak dari Sultan Kanoman, yaitu putra mahkota Pangeran Muhammad Khairuddin. Saat kecil, Pangeran Muhammad Khairuddin diberi gelar Pangeran Suranegara. Dan ketika telah beranjak dewasa, Pangeran Muhammad Khairuddin diberi gelar Sultan Muhammad Khairuddin Pangeran Raja Kanoman. Sejarah dibangunnya Keraton Kacirbonan tidak lepas dari peperangan yang berkecamuk di wilayah Cirebon. Ketika Belanda mulai memasuki Keraton Kanoman pada tahun 1670 Masehi, Sultan Muhammad Khairuddin menolak untuk bekerjasama dengan kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan pertempuran yang berlangsung setidaknya sekitar 5 tahun. Keraton Kacirbonan memiliki lambang ikan berkepala 1 berbadan 3, atau bisa disebut iwak telu sirah sanunggal, yang terukir indah di beberapa daun pintu. Ada pula yang menempel di sisi-sisi atas dinding keraton. Ikan merupakan ilustrasi ajaran tarekat Syattariyah yang menjelaskan makna ora pecat, yaitu kebersatuan, baik antara Adam, yaitu manusia, Muhammad, yaitu syariat, dan Allah, antara jasad, roh, dan Allah, maupun kesatuan tauhid antara zat, sifat, dan af'al. Mengutip dari kitab Babon Petangrekatan, simbol ikan dapat juga dimaknai sebagai ilustrasi konsep manunggaling kawula Gusti, Wahdatul Wujud, atau penggambaran dari penjelasan ayat Wallahu ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha meliputi. Namun, pada waktu itu, sekitar tahun 1700-an, Sultan Muhammad Khairuddin yang melarikan diri ke Batavia akhirnya tertangkap oleh kolonial Belanda dan diasingkan ke Benteng Victoria, tepatnya di Ambon, Maluku. Ketika pengasingan Sultan Muhammad Khairuddin, kolonial Belanda memanfaatkan situasi tersebut untuk mengangkat Pangeran Imamuddin yang pro. Hal ini dimanfaatkan oleh kolonial Belanda juga disebabkan karena Sultan Muhammad Khairuddin tidak memiliki putra mahkota sebagai penerus tahta. Pada saat pengukuhan Pangeran Imamuddin mengakibatkan peperangan semakin merajalela antara kolonial Belanda dengan pasukan Cirebon. Pasukan Cirebon yang dibantu oleh pasukan Demak dan pasukan Banten melawan kolonial Belanda yang berada di Ambon, Maluku. Setelah beberapa waktu berlalu, kolonial Belanda kewalahan menghadapi peperangan yang sedang berlangsung, sehingga pemerintah kolonial Belanda akhirnya memulangkan Sultan Muhammad Khairuddin pada tahun 1797 Masehi ke Cirebon. Meskipun Sultan Muhammad Khairuddin telah dipulangkan ke Cirebon, namun peperangan masih terus berlangsung. Hingga pada tahun 1803 sampai 1806, di Cirebon terjadi perang santri yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Khairuddin. Keraton Kacirbonan didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1808. Keraton Kacirbonan didirikan atas permintaan istri dari Sultan Muhammad Khairuddin, yaitu Ratu Raja Resminingpuri. Setelah perang santri usai, Ratu Raja Resminingpuri menghadap kepada adiknya, yaitu Sultan Imam Abdus Saleh yang berada di Keraton Kanoman.
Ratu Raja Resminingpuri meminta dibuatkan keraton untuk Sultan Muhammad Khairuddin dikarenakan Sultan Muhammad Khairuddin sangat berjasa dalam memperjuangkan tanah Cirebon. Setelah keraton Kacirbonan selesai dibangun, Sultan Muhammad Khairuddin pergi untuk bermeditasi di Gua Sunyaragi dengan seorang ulama besar yaitu Mbah Muqayyim. Ketika selesai bermeditasi selama beberapa waktu, Sultan Muhammad Khairuddin berganti nama menjadi Sultan Charbon Amiril Mukminin Muhammad Khairuddin. Masuk lebih dalam di keraton, terdapat pintu selamat tangkap yang berada di bagian tengah yang menjadi pintu utama yang hanya dibuka saat upacara khusus atau ketika ada tamu khusus yang datang berkunjung ke keraton. Di samping pintu selamat tangkap, terdapat pula pintu kloningan, tepatnya terletak di sisi kiri dan sisi kanan keraton yang dapat dilewati oleh masyarakat yang berkunjung. Pintu ini memiliki makna 2 kalimat syahadat. Setelah pintu selamat tangkap, terdapat pohon mangga gedong dan pohon mangga harum manis yang saling berdampingan, yang berfilosofi jika kita memiliki rumah gedong atau mewah, kita harus beramah tamah, sopan. Jangan menjadi orang angkuh karena kita sama-sama hamba Allah. Selain pohon mangga gedong dan pohon mangga harum manis yang berdampingan, terdapat juga bunga-bunga yang berada di keraton yang juga menyimpan makna tersendiri. Yang pertama, ada bunga kenanga yang memiliki makna bahwa kenangan wejangan dari keraton yaitu ilmu. Bunga asoka memiliki makna bahwa iman manusia harus kuat, dan bunga melati memiliki makna bahwa tata krama dan berbicara harus berhati-hati. Keraton Kacirbonan menyimpan berbagai benda-benda koleksi kuno yang syarat dengan sejarah, mulai dari pedang, tombak, sampai param yang masih berbentuk sebuah batu tersimpan rapih di sebuah ruangan. Ruangan-ruangan di Keraton Kacirbonan menyimpan berbagai benda yang berkaitan dengan keraton serta agama Islam, seperti kitab, gamelan, hingga mata uang kuno. Menjadi salah satu koleksi kuno yang dapat disaksikan oleh masyarakat ketika berkunjung ke Keraton Kacirbonan. Di Keraton Kacirbonan pula terdapat upacara adat tradisi yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin yang menggunakan tahun Jawa atau aboge yang mirip dengan tahun Islam Hijriah untuk perayaannya. Adat tradisi di Keraton Kacirbonan sama halnya dengan keraton yang lain yang ada di Cirebon, yang merupakan tradisi turun-temurun sejak zaman Keraton Cirebon Pakungwati pimpinan Sunan Gunung Jati. Acara-acara seperti Satu Syuro, Maulidan, Panjang Jimat, Grebek Syawal, Raya Agung, serta tradisi-tradisi lainnya dilaksanakan secara rutin untuk memperingati peristiwa penting dan merayakan momen-momen sakral. Selain itu, pementasan wayang kulit, seni tari, serta pertunjukan musik tradisional seperti karawitan dan gamelan juga sering dilakukan di Keraton Kacirbonan. Untuk memasuki Keraton Kacirbonan, masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp10.000. Dengan Rp10.000, masyarakat dapat menikmati keindahan arsitektur bangunan Keraton Kacirbonan yang bernuansa gabungan dari arsitektur khas Belanda, Cina, dan Arab. Selain itu, masyarakat juga dapat mempelajari hal-hal yang ada pada zaman kuno, seperti benda-benda koleksi kuno hingga naskah kuno yang tersimpan di Keraton Kacirbonan. Yo. 1, 2, 3. Sampai ke atas.